Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Pak Najwa sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya. Oh, nggak apa-apa Pak. Saya lagi santai kok. Ada apa? Eh, Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak. Ini saya mau mengeluarkan isi curhat saya Pak Oh, mengenai tentang peserta didik yang istilahnya kalau belajar sama saya itu kok peserta didik itu tidak mau seperti itu seolah-olah apa namanya kalau ketemu saya itu membosankan begitu. oh begitu. Mhm. Eh, Sejauh ini apa yang sudah Bapak upayakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Apakah Bapak sudah eh, mencari alasannya gitu? Ya, saya sebenarnya Pak sudah mencari alasan nih, bertanya kepada rekan guru sejawat kan seperti itu. Kemudian ke Ya. teman-temannya, saya selalu apa namanya, berbicara gitu. Kenapa sih, anak tersebut kok tidak mau belajar sama saya kan seperti itu. Oh, iya iya iya. Mencari alasan-alasannya gitu kan, bertanya kepada guru yang sebelumnya saya ajar, Mhm, kemudian kepada rekan sejawatnya juga saya bertanya begitu, mhm mhm. gitu Pak. Terus kira-kira dari hasil, survei Bapak, tanya sama teman-teman, rekan sejawat Bapak, apa yang Bapak simpulkan dari hasil pengamatan Bapak tersebut? Sehingga proses pembelajaran yang Bapak ajarkan itu anak-anaknya kurang berminat? Ya. Pertama mungkin dari alasan itu saya bertanya kepada salah satu murid, mungkin dari cara pembelajaran saya yang mungkin kurang menarik seperti itu. Karena peserta didik tersebut katanya suka dengan yang visual seperti itu, Pak. Oh, mhm. Terus, pernahkah Bapak mencoba salah satu mode pembelajaran sehingga bisa menarik minat bakat para peserta didik yang pernah berhasil gitu, Pak? Sejauh ini saya belum pernah mencoba, tapi ingin saya mencoba menerapkan pembelajaran tersebut, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu, Pak. Mhm. Kayaknya akan cocok seperti itu pembelajaran seperti itu, tapi saya belum mencobanya. Oh, iya iya. Eee, Harapan Bapak tersebut untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi, siapa saja yang terkait dalam proses pembelajaran tersebut, Pak, untuk bisa terlaksana di sekolah Bapak? Eh, yang terlibat tentunya semua pihak begitu Pak yang ada di sekolah seperti itu. Mulai dari kepala sekolahnya saya libatkan, kemudian rekan saya juga, kemudian Mhm. kita kemudian orang tuanya juga Pak, yang saya akan libatkan pada pembelajaran berdiferensi itu agar nantinya itu yang diharapkan anak tersebut itu mau belajar lagi sama saya seperti itu. Ya ya ya. Eee, Terus, ketika nanti menerapkan itu, kira-kira kalau dipresentasikan proses pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik, kira-kira berapa persen, Pak? Kalau di-ranking dari ranking 1 sampai 10 misalkan, kira-kira, di ranking berapa Bapak bisa menerapkan proses pembelajaran itu? Kalau saya yakin lah 90 sampai 95% saya bisa berhasil lah menerapkan pembelajaran itu dikarenakan Mhm. apa namanya di sana terlibat beberapa unsur yang akan mendukung gitu terhadap proses pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Dikarenakan kan membutuhkan juga dukungan-dukungan seperti itu tidak cukup dukungan dari sekolah
rekan sejawat juga sangat perlu dukungan dari beliau-beliau itu gitu kan. Sejauh ini yang sudah bersedia untuk mendukung program Bapak tersebut dalam proses pembelajaran itu siapa saja, Pak? Dan apa yang Bapak butuhkan untuk penerapan proses pembelajaran tersebut? Tentunya yang sudah mendukung itu kepala sekolah sudah mendukung gitu kan. Teman-teman juga sudah mendukung, kemudian sarana prasarana juga di sekolah sudah mendukung kan gitu seperti wifi, kemudian Ya, proyektor juga, laptopnya juga. Tinggal saya akan menerapkannya seperti itu pada peserta didik tersebut kan gitu. terus sejauh ini pemahaman peserta didik tentang audiovisual ya tadi Bapak sebutkan, eee, sudah sampai di mana gitu, Pak? Kira-kira pemahaman proses pembelajaran dengan menampilkan audiovisual tersebut? Eh, Peserta didik di kami itu terutama yang suka apa video visual itu dia suka nonton cerita-cerita atau yang apa Oh, namanya film itu Pak. Jadi heeh, kesehariannya anak tersebut itu lihat televisi kan seperti itu. ya, Eh, saya mencoba diarahkan untuk pembelajaran memakai media itu. mhm, Biasanya yang disuka oleh peserta didik tersebut itu katanya Upin Ipin ya Pak. oh, Oh, iya dia iya suka iya, seperti itu. Nah, saya akan mencoba pembelajaran berdiferensi menggunakan media visual itu seperti film-film yang Upin Ipin tersebut lah agar menarik untuk belajar seperti itu. oh. Oh, sudah bagus ya, Pak. Berarti Bapak sudah menggunakan media pembelajaran dengan media, kartun gitu ya, sebagai sarana Betul. pembelajarannya. Terus, kira-kira dari konten tersebut yang sudah Bapak buat, nanti apa menjadi harapan ke depannya gitu, untuk ke depannya gitu, Pak? Hmm. Yang diharapkan ke depannya dengan adanya media tersebut itu berbentuk video ataupun film ataupun gambar-gambar yang akan saya pakai nanti diharapkan peserta didik dapat menyerap gitu kan materi-materi apa yang akan saya sampaikan seperti itu. Salah satu contohnya misalkan apa namanya tentang mengenal perkembangbiakan hewan seperti itu. Ya, Nah, di sana saya akan mencari referensi baik dari media sosial ataupun dari internet ataupun saya ya, buat sendiri di media Canva seperti itu iya, agar media nantinya akan yang saya buat itu dapat menarik minat dan apa namanya keinginan siswa untuk belajar seperti itu peserta didik kita tersebut. Seperti itu, Pak. Jadi nantinya kami akan apa namanya, menyelingkan di sana itu ada, pembelajaran-pembelajaran yang tentunya akan menarik begitu iya, perhatian siswa menjadi lebih semangat lagi belajarnya seperti bagus. itu. Yang tadinya saya hanya ceramah saja diharapkan setelah Iya iya, pembelajaran tersebut saya, mmm. dapat mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi itu peserta didik dapat apa namanya, dapat menyerap ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh saya gitu, Pak. Bagus, sudah mantap sekali Pak Najwa untuk harapannya, mudah-mudahan bisa terlaksana, terus, kira-kira komitmen komitmen yang Bapak bangun, untuk supaya bisa terjalinnya proses pembelajaran tersebut lancar dalam pengimplementasiannya, seperti apa komitmen yang Bapak butuhkan? Komitmen yang saya akan diterapkan, nantinya agar terus berjalan program ini, tentunya saya akan terus berkomunikasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan juga dengan orang tua murid agar dukungan dari semua pihak stakeholder yang ada itu dapat mendukung, kelancaran
pembelajaran berdiferensiasi itu. Karena pembelajaran diferensiasi tidak hanya cukup oleh kita saja seperti itu, Pak. Ya, ya, betul. Kan dengan dukungan kan dari Ya. apa namanya dari yang lain seperti itu. Gitu, Pak. Untuk ini Pak, pembelajaran diferensiasi yang sudah Bapak nanti terapkan secara komitmen ya dan kontinu, apa untuk meningkatkan kualitas kita gitu, untuk memahami tentang pembuatan konten dalam proses pembelajaran tersebut gitu. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan, profesionalis Bapak gitu dalam proses pembuatan konten tersebut? Tentunya untuk meningkatkan kompetensi saya, dalam hal ini akan terus belajar dan belajar. Ya. Belajar baik dari teman sejawat, kemudian dari guru-guru seniornya juga, kemudian mengikuti acara apa namanya seminar-seminar begitu kan, seperti yang diadakan banyak tuh di VNM juga tentang Ya. seminar-seminar bagaimana cara membuat program pembelajaran yang menarik bagi siswa kan seperti itu. Kemudian saya juga mencari informasi di media sosial gitu kan, baik di TikTok, di YouTube, Ya. di Instagram dan lain sebagainya, akan menggunakan apa namanya media-media dan juga mencari informasi dari internet juga begitu, Pak. Oh, bagus ya Pak, nah itu, untuk pengembangan dirinya ya. Kemudian yang sudah Bapak lakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran untuk para peserta didiknya ya, bentuk penugasan apa yang sudah Bapak laksanakan ketika pembuatan konten tersebut? Penugasan yang telah saya buat kepada peserta didik itu, peserta didik ditugaskan dengan bantuan orang tuanya juga karena merupakan anak berkebutuhan khusus seperti itu ya, meminta bantuan kepada orang tuanya untuk apa namanya dicarikan seperti itu referensi kesukaan lah peserta Ya. didik yang ada di rumahnya kan seperti itu. Eh, Biar nantinya kami bisa menyandingkan apakah hanya Upin Ipin saja yang Iya, iya, iya. ditonton tersebut atau ada hal-hal lain kan seperti itu. Apabila sudah menemukan hal itu, orang tua berkomunikasi dengan saya seperti itu, Pak. Nah, hal-hal apa saja yang akan kami rancang untuk kedepannya seperti itu. Kami terus menjalin komunikasi dengan orang tua peserta didik tersebut agar program ini dapat berjalan dengan Ya, ya. apa namanya dengan baik seperti itu. Jadi, sejauh ini respon dari kedua orang tua atau orang tua wali siswa dan kepala sekolah dan rekan guru dalam penerapan penugasan seperti itu ya kepada para peserta didik, seperti apa Pak responsifnya dari para Responnya dari peserta didik itu alhamdulillah dari orang tua peserta didik sangat mendukung sekali begitu Pak terhadap program yang diadakan oleh saya ini yang tentunya merasa bahagia orang tersebut kan gitu. Yang tadinya peserta didik tidak mau belajar sama saya sekarang menanya-nanya kapan mau ke sekolah lagi, kapan mau sekolah ya, lagi mau belajar katanya kan seperti itu. Jadi ada efek positifnya begitu kan baik dari orang tua ataupun dari muridnya juga yang menanyakan Pak Najmu kemana kan seperti itu ingin belajar lagi katanya kan seperti itu menjadi suatu kebanggaan bagi saya gitu kan untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Pak. Itu nah mungkin di Pak ya bagus sekali uh, Mas semua isi ceritanya barusan, saya sangat memberikan apresiatif sekali kepada Bapak, lanjutkan dalam proses pembelajarannya dan yang lainnya juga dalam bentuk pengembangan dirinya sangat sudah bagus sekali. Mungkin ada lagi yang bisa Bapak curhatkan lagi gitu mungkin masih ada yang menjadi unek-unek bagi Bapak? Cukup mungkin Mas segitu aja dulu dari saya. Terima kasih Bapak
sudah Ya, sama. mendengarkan isi curhatan saya ini. Sekarang saya sudah menjadi plong begitu kan. Serasa tidak ada punya beban lagi gitu kan setelah dicurhatkan. Tadinya saya ini mau bicara sama siapa gitu kan. Apa namanya di pikiran saya ini saya terus berpikir saya, aduh bagaimana ini ya untuk mencari solusinya. Tapi setelah berbicara dengan Bapak, bertukar pikiran dengan Bapak, alhamdulillah lah ada jalan keluarnya juga. Saya merasa plong begitu kan unek-unek saya yang selama ini saya pendam. Terima kasih Bapak, terima Siap, siap. kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu istirahatnya Bapak. Ya, siap. Sekali lagi terima kasih atas arahan-arahannya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas Ya. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu ya Pak Najmu. Ya.